Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Afid Setiadi di channel Kie Design, channel yang membahas tentang aplikasi dan desain untuk pemula. Di video ini insya Allah saya akan sharing atau kita akan belajar bersama tentang masih di seputar Erapor ya, Erapor Kurikulum 2013 tahun 2022. Eh, Yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang alur kerja guru untuk atau dalam menginput nilai pada aplikasi e-rapor. Setelah sebelumnya kita bahas pada aplikasi e-rapor Kurikulum Merdeka, untuk yang sekarang kita akan bahas tentang alur kerja guru pada input nilai di aplikasi e-rapor Kurikulum 2013 versi 2022.1. Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silakan untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membalas kebaikan dari teman-teman semua. Amin. Ya, langsung saja untuk aplikasi atau input data atau input nilai pada aplikasi e-rapor Kurikulum 2013 versi 2022.1. Seperti biasa, kita membuka aplikasi e-rapor dan login menggunakan username guru dan password guru ya. Kita sudah ada di sini. Langsung masuk. Nah, sebelumnya kita cek di panduannya untuk kurikulum 2013, guru tetap ada beberapa tahapan yang dilalui dalam menginput nilai. Yang pertama adalah setelah login, Bapak Ibu guru diharapkan untuk menginput tujuan pembelajaran, lalu menginput nilai rapor dengan dua cara. Cara satu yaitu menggunakan jalur input langsung, dan cara kedua menggunakan jalur import. Lalu setelah login ya, maka akan muncul dashboard semacam ini, yaitu dashboard pada aplikasi e-rapor 2013 yang sedikit berbeda dengan e-rapor Kurikulum Merdeka. Di sini langsung terlihat ya proses penilaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing guru. Baik, untuk menginput nilai seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita hanya membutuhkan nilai matang atau nilai jadi tanpa kita memproses di aplikasi ini, yaitu memproses nilai pertama sampai nilai akhir. Artinya Bapak Ibu guru harus memproses pada aplikasi lain atau pada bisa dengan spreadsheet atau pada alat bantu hitung yang lain. Bahkan mungkin dihitung secara manual. Tidak masalah. Tapi fokus kita adalah kita bagaimana cara menginput nilai pada aplikasi e-rapor 2013 ini agar bisa tercetak pada rapor yang bisa kita bagi atau kita share ke siswa atau orang tua. Baik, untuk menginput data nilai langsung ke menu di sebelah kiri. Di atas ya ada menu guru. Klik tombol input data dan nilai. Lalu yang pertama kita lakukan adalah input tujuan pembelajaran. Pada halaman ini teman-teman akan menemukan beberapa kolom: nomor, kelas, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan aksi. Sedikit berbeda ya dengan kurikulum merdeka, tapi kita fokus di sini saja. Intinya untuk menambah tujuan pembelajaran kita bisa klik tombol oranye di atas, yaitu tambah tujuan pembelajaran. Klik, lalu pilih kelasnya salah satu ya, lalu pilih berapa kali tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan, misalnya 3. Jika teman-teman sudah memiliki, ini ada tombol tampilkan, diklik saja coba.
ternyata belum ada. Baik, jadi di 8E ini kita akan membuat 3 tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Misal seperti ini, kelas 8E. Nah, untuk tujuan pembelajarannya silahkan diisi sesuai dengan panduan penilaian yang Bapak Ibu Guru miliki ya. Yang pertama mungkin materi, deskripsi, misalnya materi cerpen misalnya, materi berita misalnya. Ini sebagai contoh saja karena kebetulan kami sebagai operator memang belum menguasai tentang panduan penilaian. Jadi mohon maaf. Ya, setelah diisi tujuan pembelajaran, klik tombol simpan. Maka akan muncul notifikasi seperti biasa khas aplikasi e-rapor seperti sebelumnya. Proses simpan tujuan pembelajaran selesai. Oke. Nanti akan muncul yang pertama, kita sudah input yang kemarin, ini sebagai contoh kita bisa hapus. Nah, ini untuk menghapus contohnya begini ya. Hapus, yang tidak terpakai bisa dihapus. Berbeda dengan kurikulum Merdeka yang hanya diaktifkan dan dinonaktifkan saja. Setelah tujuan pembelajaran kita buat seperti ini, langsung kita menuju menu input nilai. Karena kita akan input nilainya langsung ya, menggunakan jalur input langsung, maka kita buka aplikasi, lalu kita ke kelas, masuk kelas, pilih mapel. Nah, di sini ada kolom yang sama dengan kurikulum Merdeka, e-rapor kurikulum Merdeka. Ada nama siswa, nilai, capaian, kompetensi tercapai, dan perlu peningkatan. Misalnya sudah kita tulis, ini contoh yang sebelumnya saya tulis, kita ganti saja nggak masalah. Lalu kompetensi yang tercapai misalnya ini 95, berarti mungkin semuanya 85, mungkin hanya 2, misal seperti ini. Nah, bedanya pada aplikasi ini tidak ada, jadi untuk pilihannya buttonnya ini tidak otomatis mati ya. Kalau misalnya pada kurikulum Merdeka otomatis mati yang untuk titik-titik atau button yang tidak terpilih. Ya, setelah semua siswa terinput nilai dan terpilih capaian mana saja yang sudah tercapai dan yang perlu ditingkatkan, kita bisa langsung klik tombol simpan. Seperti pengalaman sebelumnya, untuk sebagai saran saja, karena aplikasi e-rapor 2013 ini database atau aplikasinya itu memang sedikit lebih lambat daripada kurikulum Merdeka, maka untuk inputnya diharapkan sedikit demi sedikit saja, misalnya 5 atau 3 siswa simpan, 3 siswa simpan begitu. Ini untuk mencari amannya, karena apalagi mengerjakan dalam jaringan yang mana mungkin jaringan terkadang tidak stabil ya. Contoh seperti ini, kita kerjakan di localhost saja mungkin sedikit lebih lambat. Kita sambil menunggu ya. Ya, saya ulangi lagi, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar, atau mau kunjungi blog kami juga bisa di kiadesign.my.id dan diramaikan ya di sana ya. Biasanya kalau misal seperti ini akan saya tinggalkan, lalu akan saya coba buka di tab baru. Misal, ini benar. Jadi sebagai pengalaman, sebagai catatan saja, untuk aplikasi e-rapor kurikulum 2013 itu ada sedikit trik ya. Misal kemarin banyak sekali yang gagal login, itu bisa kayak tadi ini, muter-muter terus. Itu bisa ditrik dengan cara mengklik menu yang lain di tab baru, atau di enter lagi, misalnya itu belum ada data yang masuk ya,
di enter lagi di alamatnya, itu juga bisa untuk memancing kembali aplikasinya berjalan seperti diulang gitu. Nah, ini laporan penyimpanan data yang tadi kita input, ada 6 data yang diinput, klik OK. Setelah itu, setelah input, kita cek proses deskripsinya, karena deskripsi pada kurikulum 2013 juga ternyata otomatis akan dibuat oleh sistem, tergenerate oleh sistem manakala kita sudah mengklik pada input nilai, yaitu pada pilihan capaian kompetensi yang sudah tercapai dan perlu peningkatan. Deskripsinya juga otomatis seperti ini. Ya, ini bisa diedit lagi jika masih ada yang kurang, bahasanya mungkin. Lalu, nah seperti ini. Biasanya kalau misalnya kita sudah input satu kali dulu, ini yang sebagai contoh di sini. Ini melaksanakan kegiatan A, B, dan C. Ini adalah inputan saya yang terdahulu, yang tadi sudah padahal kita sudah buang. Ini ternyata masih muncul, maka ini bisa dihapus. Dan sebagai pengalaman, baik e-rapor kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, jika sudah input data apapun, termasuk data siswa ya, ketika sudah masuk ke salah satu kelas, itu jika pindah ke kelas yang lain, itu datanya akan terus nyantel kalau bahasa Jawanya, atau akan terus berada di sana. Seperti ini, data pada capaian juga yang tadinya kita sudah isi lalu kita buang capaiannya, ternyata data input yang lama masih muncul. Jadi ini yang mungkin agak menjadi perhatian Bapak Ibu guru semua, untuk menginput nilainya itu benar-benar dari nol, dan jika ada kesalahan mungkin sebaiknya diminimalisir pada aplikasi sebelum input ini. Jadi jangan sampai input ini nanti masih ketemu ada yang salah. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita memperbaiki, ternyata perbaikannya tidak masuk. Intinya itu. Oke, baik, itu untuk input nilai secara langsung pada aplikasi e-rapor kurikulum 2013. Selanjutnya, ada cara kedua, yaitu menggunakan jalur impor. Jalur impor ini seperti biasa, kita nanti akan mendownload format, input pada Excel, lalu import nilai rapornya. Kita langsung praktekkan. Menunya di sini tidak ada menu impor seperti pada kurikulum Merdeka, maka kita masuk ke menu input nilai. Di menu input nilai ini, ya ini contoh tadi ya, masih war, terus kita klik ulang, nanti dia akan muncul. Ada menu atau tombol impor ini di kanan atas, klik impor nilai. Nah, download format import ini menunya sama dengan e-rapor terdahulu ya. Pilih kelasnya, jangan sampai salah karena begini, data dari Dapodik itu masuk semua ke kurikulum, baik di kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2000, aplikasi kurikulum 2013. Maka kita akan menemukan ada banyak kelas yang bercampur. Kelas 7 di sini kan menggunakan kurikulum Merdeka, maka tidak kita gunakan pada aplikasi kurikulum 2013 ya. Ini Merdeka. Kita masuk ke kelas 8. Nah, ini format nilai impor yang telah dibuat ini ada. Kita cek download format kosong dulu. Ditunggu, sabar. Kalau misalnya gagal lagi, klik lagi, nggak masalah. Biasanya ini agak lama. Nah, ini sudah muncul ya di bawah. Langsung dibuka. Maka isinya, nah isinya seperti ini. Mirip seperti yang dulu, yang waktu aplikasi e-rapor yang lama, versi yang lama ya. Hanya saja di sini nilainya itu bukan P1 sampai P berapa, tapi langsung nilai matang, nilai jadi, dan capaian kompetensinya ini juga kita bisa isi secara manual. Lalu Bapak Ibu guru bisa mendapatkan capaian kompetensi yang ini dari mana? Itu dari panduan penilaian pada kurikulum 2013 yang baru.
Baik, untuk nilai diisi dulu misalnya 85, 95, 84 misalnya, 74 misalnya. Capaian kompetensinya sudah. Kita boleh mungkin melihat yang sudah ada, bisa ya. Ini dapat kompetensi telah tercapai, intinya begitu. Telah tercapai. Ini yang satunya, sementara satunya ini perlu peningkatan dalam gitu. Dalam kegiatan pendek misalnya. Nah, ini contoh ya. Ini kita kosongin dulu, atau mau disalin samakan juga tidak masalah karena nilainya mirip-mirip. Simpan langsung. Nah, terus kembali lagi ke halaman impor. Tadi di menu input nilai, impor nilai, choose file, lalu formatnya adalah F nilai mapel kelas, lalu upload. Nah, akan muncul nilai dan capaian yang kita sudah tulis tadi di Excel. Hanya 4 karena yang kita tulis hanya 4, dan anak-anak lain atau siswa lain belum, ini tidak akan numpuk ya jadinya ya. Baik, langsung simpan data nilai. Oke, lalu kita cek di proses deskripsi bahasa Indonesia. Nah, berubah ya, inputan yang tadi manual sementara kita import telah berubah seperti ini, jadi berubah ya. Baik, sepertinya mudah ya. Semoga mungkin cukup dulu. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan ya, agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video yang ini, yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.